Anda masih bersama kami dan kita akan kembali bergabung dengan Mabes Polri untuk menyaksikan pernyataan pers dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Agung Setia terkait dengan peredaran vaksin palsu. Ke jaringan saudara R dan H pembuat vaksin ini ada 60 kali transaksi keuangan yang total transaksinya mencapai 440.210.000. Jadi kita sedang dalam pendalaman terkait masalah transaksi keuangannya ini, khususnya dalam rangka penerapan pasal pencucian uang terhadap para pelaku dan distributor. Demikian juga kita melakukan pemeriksaan dan menetapkan bidan N sebagai end user dalam ini memesan vaksin palsu dan kemudian dia menggunakan kepada pasiennya untuk dilakukan vaksin palsu. Bidan N kita lakukan pendalaman dan kita ketahui yang bersangkutan memiliki praktek di Jatirasa Bekasi. Kita sekarang dari kemarin kita lakukan pendalaman karena kita akan mengejar terkait dengan bayi atau anak-anak yang terpapar vaksin palsu ini oleh bidan N maupun dokter tadi, dua dokter H dan dokter AR. Kita bisa segera mengambil langkah. Untuk dokter AR kemarin kita sudah menemukan kemarin 2 orang yang terpapar vaksin palsu, sudah diambil langkah-langkah oleh Dinas dan Kementerian Kesehatan terkait dengan langkah-langkah penanganan hal itu. Hari ini untuk Satgas vaksin palsu sedang bekerja di 2 tempat, yaitu di Rumah Sakit Permata dan di Klinik Mutazam, semuanya di Bekasi. Kita harapkan ada teman-teman atau seperti apa nantinya besok bisa kami sampaikan dalam forum perkembangan penanganan vaksin palsu ini. Mungkin ini dari saya terkait dengan perkembangan terakhir. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Oke, baik. Sebentar. Nanti kita kasih 2 sesi lah ya, gitu ya. Jadi tidak satu sini. Kita dari saya kanan dulu, Mbak. Ya, 2. Siapa lagi? 2 dulu. Ya, silakan Mbak. Itu Sumatera tadi katanya ada beberapa wilayah kok sampai ke sana kemarin kalau ini kan nggak ada di Sumatera ya. Jadi sebenarnya berapa daerah yang sudah terkoordinasi dengan vaksin palsu persisnya dan daerahnya mesti lebih spesifik Pak. Apakah juga sudah memang terindikasi atau memang sudah ada penyebaran ini ke mereka termasuk dari Sumatera ke para pelaku yang jauh di Bekasi. Terima kasih. Mohon kiranya kita pahami kita sedang berproses. Prosesnya ini proses penyidikan sehingga kemudian kita memenuhi standar proses penegakan hukum, di mana aturan-aturan dan fakta-fakta itu harus kita verifikasi. Tentunya tidak berarti bahwa berhenti seperti kemarin saya sampaikan bahwa ini kasus akan terus berjalan dan kita akan mendalami sampai dengan fakta-fakta seperti apa yang kemudian nantinya akan berkembang. Jadi seperti hari ini, mengapa tersangkanya bertambah tentunya karena kita memiliki alat bukti dan terkait dengan wilayah itu semua tergantung dari fakta yang nanti kita akan sajikan. Kita akan sampaikan juga bahwa data-data yang kita peroleh dalam proses penyidikan ini juga kita bagikan kepada Satgas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di Satgas instansi. Itu tadi pernyataan pers dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Polisi Agung Setia terkait dengan peredaran vaksin palsu yang saat ini sudah mulai dikejar secara hukum baik oleh kepolisian ataupun juga pemerintah yang kemudian akan mendalami mengenai kasus ini. Dari keterangannya saya bisa simpulkan sedikit meskipun tadi sempat terpotong bahwa Bareskrim Mabes Polri sendiri akan terus mendalami kasus ini secara pidana karena melibatkan nilai transaksi ratusan juta rupiah. Jadi tidak hanya pidana transaksi kejahatan berupa menjual vaksin yang palsu, tapi juga bisa dijerat oleh pasal tindak
pidana pencucian uang. Kemudian juga Barreskrim Mabes Polri juga melakukan pendalaman tidak hanya kepada rumah sakit besar yang menggunakan vaksin palsu ini, tapi juga terhadap perorangan berupa dokter-dokter yang menggunakan vaksin palsu tapi tidak melakukan vaksinasi di rumah sakit, dan juga bidan-bidan yang ternyata diketahui dalam keterangan dari Brigjen Polisi Agung Setia ini, ternyata tidak hanya rumah sakit besar yang menggunakan vaksin palsu, tapi juga bidan-bidan dan juga dokter-dokter umum yang bekerja secara perorangan. Kemudian juga Barreskrim Mabes Polri juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa menanggulangi tidak hanya unsur pidana kejahatannya, tapi juga dampak terhadap kesehatan bagi anak-anak, terutama anak-anak balita yang telah dikenai atau diberikan vaksin palsu. Tadi Brigjen Polisi Agung Setia juga sudah mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian dan Kementerian Kesehatan telah membuat satgas-satgas yang dimana masyarakat bisa melaporkan ada kejadian-kejadian jika menerima atau terindikasi menerima vaksin palsu. Kalau tadi saya tidak salah tangkap, ada di sebuah klinik di Bekasi dan juga di Rumah Sakit Permata yang ada di Bekasi ini ada 2 satgas yang saat ini didirikan oleh pihak kepolisian dan juga Kementerian Kesehatan yang ada di Kota Bekasi, Jawa Barat.